Ini saya ngitil dari disertasi saya judulnya tentang teknik pembuatan kain dan fungsi ya pada masyarakat Jawa kuno 9 sampai 15. Nah ini tentu saja prasasti adalah sumber utama karena dari prasasti itu kita temukan istilah atau kata kain atau ken dan dihan. Kemudian juga berbagai kain dari Jawa maupun luar Jawa. Jadi ini berbagai kita tahu dari mana itu. Misalnya ada botlong, buatan Jawa, buat wetan yang itu buatan buatan ikan Jawa dan buatan wetan. Dulu saya juga pusing ketika ditanya itu artinya apa gitu ya. Ini itu pertanyaan saya, kenapa sutra dari satu? Nah, ternyata di sini juga ada ini bicaraan yang lain ya. Tetapi ternyata istilah itu utara ya, utara. Dan utara itu ternyata ada di dalam dunia perdagangan itu adalah Cina. Ini saya ketahui ketika saya membangun perdagangan. Kemudian wetan itu adalah buatan Jawa. Maksudnya adalah buatan bukan dari Jawa. Jadi dari luar Jawa. Ini yang dimaksud adalah buatan Melayu ketika kemudian saya telisik. Kemudian buat wetan ini melalui bukunya siapa itu ya. Ini ternyata adalah pulau-pulau di timur Pulau Jawa. Jadi buat wetan. Kemudian selain dari prasasti juga pada relief Kariban. Kenapa saya memilih relief ini? Karena relief ini lebih mencerminkan bagaimana masyarakat Jawa terutama pada abad 9 ya seperti itu. Dan kalau pada relief Borobudur yang lain saya kira itu sudah sesuai dengan kisah-kisah Buddhis ya. Kemudian juga naskah kesusastraan negara Kertagama ini menggambarkan bagaimana fungsi sosial kain. Ini adalah berbagai jenis pakaian masyarakat Jawa, terutama ini dengan dewa dalam agama Hindu Buddha. Jadi memang pada umumnya masyarakat Jawa kuno itu adalah ke bawah ya. Jadi untuk perempuan, laki-laki ataupun anak-anak ya. Kemudian juga ada bagian tas. Nah, ini gak istimewa karena tidak semua menggunakan yang menarik itu bagian atas, tetapi pada waktu yang hampir itu bagian atas masih polos ya. Dan ini selain tadi baju bagian atas ya, kemudian juga ada baju yang sangat lengkap seperti yang dipakai oleh Raden Wijaya di Candi Simping ya, itu banyak sekali perlengkapannya yang sangat raya. Nah, itu mungkin berbeda dengan yang pada relief Bangga yang sebagian besar lihat pakaiannya itu hanya menutup pada bagian bawah saja dan tidak sampai mata kaki semacam itu ya. Jadi di sini kita bisa melihat berbagai jenis pakaian seperti itu. Kemudian fungsi kain di sini ternyata selembar kain itu memiliki fungsi sosial karena berdasarkan interaksi di arkeologi, pengguna berbagai kain itu berbeda satu dengan yang lainnya tergantung pada sosialnya dalam masyarakat. Saat sekarang ya pakaian itu beda-beda sesuai dengan status sosialnya semacam itu. Nah, di sini ternyata di relief naskah dan juga berita Cina kita bisa melihat bahwa ada 3 lapisan masyarakat Jawa kuno. Jadi ini secara garis dalam sosial masyarakat. Yang pertama adalah pemuka agama,
kemudian yang kedua adalah bangsawan, dan ketiga adalah rakyat. Salah satu yang saya sangat suka prasasti Jurungan tahun 876 Masehi. Prasasti ini luar biasa sekali, banyak yang digunakan untuk persembahan ya. Jadi ada 14 jenis kain ya di sini. Wedihan, buatan kling berwarna putih. Jadi tentu saja ini buatan kling ya. Kemudian ada ganjar patra, kain buatan wetan tadi saya katakan, kemudian ada kain sada, kemudian kain ingulu. Ini dulu saya juga tidak tahu ingulu itu apa, ternyata ingulu itu berasal dari kata wulu-wulu, dan itu adalah salah satu ijro ya, jadi ideal raja. Kemudian ada udihan asit, udihan raga, udihan sadugala, dan udihan biasa. Jadi di sini memang ada berbagai jenis, kemudian juga diberikan kepada orang yang sesuai dengan status sosialnya. Panjang sekali di prasasti ini. Ini yang pertama adalah kan sebagai persembahan. Jadi di sini kita bisa melihat pada prasasti Sima, ya mungkin sebetulnya ini sudah membosankan ya sebetulnya. Semua saya kira sudah tahu kalau membaca prasasti Sima selalu ada persembahan atau pasek-pasek yang diberikan oleh penerima Sima kepada para bangsawan atau pejabat beserta istrinya ya. Ini menarik ya, karena di dalam prasasti Jurungan ini masing-masing istri pejabat itu bahkan sampai Rama itu istrinya juga mendapatkan kain. Nah, di sini ini ada sebenarnya hanya 3 orang saja yang saya tunjukkan di sini. Yang pertama adalah Rakerayan dari Pager Besi, ya, namanya Pumanusi, kemudian ibunya Rakerayan, dan kemudian istrinya. Jadi masing-masing orang ini mendapatkan persembahan kain yang berbeda. Jadi misalnya Rakerayan Pager Besi ini mendapatkan kain buatan kling berwarna putih 1 pasang, kemudian ganjar patra 1 pasang, lunggar 1 pasang, kain buat waitan dibayarkan dengan bentuk emas berat 8 masa. Jadi kemungkinan memang kainnya mahal-mahal begitu ya. Dan ini lucunya lagi dibayarkan dalam bentuk emas, jadi tidak diwujudkan kainnya. Kemudian Ibu Rakrian itu mendapatkan kain dibayarkan dalam bentuk emas seberat 4 masa. Selanjutnya istri Rakyan mendapatkan kain buatan Ingulu 1 helai ya. Jadi di sini memang berbeda ya, yang diberikan kepada masing-masing orang ini sesuai dengan saya kira tingkat sosialnya semacam itu ya. Lanjut Mbak Aji. Ya, jadi di sini sudah saya katakan ya tadi ya, yang menarik itu antara pejabat satu dengan yang lain itu diberi jenis kain yang berbeda, yang dapat menunjukkan bahwa terdapat penghargaan yang berbeda dari masyarakat terhadap sebentuk kain pada golongan masyarakat Jawa Kuna. Nah, informasi ini juga terdapat pada Kakawin Sutasoma. Bacanya gimana ini Bu Nini? 147 14. Yes, ini saya dapat dari kamusnya Romo Sud ya. Romo Sud itu luar biasa sekali. Nah, jadi informasi semacam ini itu banyak sekali ditemukan pada prasasti tentang penetapan Sima pada abad 10 sampai 11, ini 9 juga ya, 9 10 11. Jadi setelah abad 11 itu jarang ditemukan prasasti semacam ini karena ada perhatian yang berbeda dalam memandang perekonomian. Saya kira seperti itu. Lanjut Mbak Aci. Nah, kemudian yang kedua kain sebagai anugerah. Kalau tadi sebagai persembahan itu dari istilahnya wong cilik kepada orang besar. Nah, kalau anugerah itu dari raja atau bangsawan kepada
pihak bawah atau kepada rakyat. Jadi di sini ternyata di dalam kehidupan sosial politik masyarakat Jawa kuno itu terdapat ajaran Astabrata atau perilaku 8, itu bisa kita lihat pada Kakawin Ramayana, yang dikatakan bahwa di dalam diri seorang raja berpadu 8 dewa, yaitu Indra, Yama, Surya, Soma, Wayu, Wera, Waruga, dan Agni. Nah, sebagai dewa Indra, yang di dalam kitab ini masih dianggap sebagai dewa hujan, raja hendaknya selalu memberikan anugerah kepada rakyatnya. Nah, jadi di sini memang raja itu memiliki hak untuk memberikan anugerah tersebut. Lanjut, Mbak Aci. Ya, mungkin kalau teman-teman biasa membaca prasasti, memang anugerah atau anugerah ini merupakan salah satu hak istimewa dari raja selain Drawya Haji dan Gawai Haji. Jadi memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan hak raja ya, dengan hak istimewa anugerah ini, raja berhak memberikan apapun kepada rakyatnya yang berjasa kepada raja dan kerajaan. Dengan adanya anugerah ini, maka rakyat akan merasa terikat oleh sifat baik raja, sehingga rakyat akan tunduk dan patuh kepada raja. Jadi di sini sebetulnya anugerah itu adalah pemaksaan dari raja itu secara halus agar rakyatnya selalu patuh setia, karena pada akhirnya raja atau daerah yang selalu bersaing kedudukannya dengan raka-raka yang lain. Lanjut, Mbak Ci. Ya, jadi ini salah satu contoh relief di Karmawi Bangga di Candi Borobudur, terutama yang tengah itu. Di sini ada 2 orang bangsawan yang sedang memberikan kain kepada 2 orang pendeta. Jadi kalau anugerah ini jarang kita temukan informasinya pada prasasti, ya, tetapi lebih banyak kita temukan pada relief dan pada naskah kesusastraan. Silakan dilanjut, Mbak Aci. Nah, jadi ini salah satu naskahnya, ada KKW Negara Kertagama. Di dalam beberapa pupuh di dalam KKW Negara Kertagama menunjukkan adanya anugerah Raja Hayam Wuruk kepada para pendeta, biksu, dan masyarakat di desa Kasaiwan dan Kasogatan, di beberapa pertapaan atau di pesanggerahan yang disinggahi Raja Hayam Wuruk ketika mengadakan perjalanan mengelilingi wilayah kerajaannya. Dan tidak disebutkan jenis kainnya itu apa, tetapi hanya disebutkan sebagai wastra yang indah. Kalau wastra itu kan sudah kain yang indah ya, jadi mungkin kain yang memang luar biasa. Silakan dilanjut, Mbak Ci. Ini salah satu contoh pupuh dalam Negara Kertagama tadi. Jadi ada bahasa Jawa kunonya, kemudian ada terjemahannya, yang artinya seluruh menteri Keta menghadap atas perintah Sang Arya Wiraprana sebagai Manggala serta seluruh Siwa Buddha dan Upapati. Juga masyarakat di wilayahnya berduyun-duyun datang mengikuti tanpa diundang. Semua mempersembahkan makanan, semuanya gembira diberi kain yang halus. Jadi sebetulnya ada salah satu naskah kesusastraan yang mengisahkan bahwa pada abad 10 itu ada perdagangan kain, bukan abad 10 ya, belasan, 12 ya. Itu ada sebuah perahu yang membawa berlembar-lembar kain gitu. Jadi rupa-rupanya bangsawan pada masa lalu suka membeli kain yang banyak itu adalah untuk diberikan kepada orang-orang sesuai dengan keinginannya, mungkin semacam ini ya. Jadi untuk anugerah ya, untuk mengikat agar mereka patuh kepada raja itu. Silakan dilanjut, Mbak Aci. Kayaknya sudah selesai. Ya, jadi di sini saya simpulkan bahwa
kain sebagai fungsi sosial itu yang pertama itu sebagai hadiah, bisa dari atasan kepada bawahan atau anugerah, dan bisa sebagai persembahan dari bawahan kepada atasan. Selanjutnya, kain itu juga menunjukkan stratifikasi sosial seseorang. Jadi bisa kita lihat di sini ada 3 yang saya kotak-kotak menjadi 3 ini ya. Bisa kita lihat bagaimana mereka berpakaian ya, dan tentu saja kalau yang duduk di atas itu adalah status sosialnya lebih tinggi daripada yang duduk di bawah ya. Yang pertama, kemudian ada orang yang memberi, tadi sudah saya ceritakan ya, ada bangsawan yang memberikan kain kepada pendeta, kemudian juga ini ada pendeta juga ya, seperti itu.